Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan itu apa aja? Ada irisan, nanti kita belajar, atau intersection ya. Kemudian ada yang namanya union, kemudian ada yang namanya difference atau selisih. Nah ini ya, ini kemudian komplement, nanti kita akan pelajari. Selisih, kemudian symmetric difference, beda setangkup. Nah, nanti kita akan pelajari ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Yang pertama irisan, yang kedua union, yang ketiga komplement, yang ketiga difference, yang terakhir symmetric difference ya. Oke, kita ke intersection dulu ya. Nah, untuk intersection itu atau disebut dengan irisan, notasinya seperti ini. A. Nah, ada ininya, ada kayak apa ya? Lengkungan. A irisan B. Nah, ini artinya irisan nih. Apa sih irisan? Irisan tuh antara anggota yang ada di himpunan A maupun ada di himpunan B itu ada anggota yang sama, baik di A dan B. Jadi makanya dia beririsan. Nah, kalau diagram Venn-nya seperti ini. Ini kan himpunan A nih. Nah, lihat di kursor saya. Ini kan A. Nah, ini B. Nah, antara anggota A dan anggota B itu ada himpunan yang sama. Contoh, soalnya seperti ini. Saya punya himpunan A, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 8, 10. Berarti kan ada 5 ya. Kemudian himpunan B anggotanya ada 4. Nilainya 4, anggotanya 4, 10, 14, 18. Antara himpunan A dan himpunan B itu ada anggota yang sama. Apa? Ya 4 dan 10. 4 dan 10. Makanya dia beririsan. Nah, kalau dia nggak beririsan, maka dia dicoret seperti ini. Contohnya seperti soal nomor 2. Saya punya himpunan A, anggotanya 359. 359. Kemudian himpunan B, min 2,6. Nah, antara himpunan A dan himpunan B itu tidak ada anggota yang sama. Makanya dikatakan seperti ini. A, garis miring ada 2. B, artinya dia saling lepas, tidak ada hubungan. Atau seperti ini juga bisa. A, irisan B, sama dengan himpunan kosong. Dicoret ya, dicoret. Huruf O-nya dicoret gitu. Nah, artinya sama dengan himpunan lepas. A garis miring B. Nah, inilah irisan, intersection. Kemudian ada yang namanya union. Union ini gabungan. Nah, gabungan itu berarti semua anggota yang ada di A maupun di B itu digabung. Nah, notasinya dia kebalik. A gabungan B. Yang kalau tadi kan notasinya seperti ini ya, kalau irisan ya. Ibaratnya kayak huruf U, tapi dia dibalik kalau yang irisan. Nah, kalau yang union tuh huruf U. Lengkungannya kayak huruf U. Nah, ini artinya gabungan. A gabungan himpunan A gabungan himpunan B. Nah, kalau di diagram Venn-nya seperti ini. Dia menggabungkan seluruh anggotanya, baik A maupun di B. Makanya ini diarsir semua. Dari A maupun di B, walaupun ada yang beririsan ya digabung jadi satu. Nah, kalau ini kan dia cuman ini doang ya yang diarsir ya. Nah, kalau ini semua baik A maupun B maupun ada yang beririsan ya diarsir. Jadi seluruhnya diarsir. Contohnya seperti soal nomor ini ya. Jika himpunan A anggotanya adalah 258, kemudian himpunan B anggotanya 7522. Nah, kalau A gabungan B atau A union B ya digabung semuanya. 257 822. Nah, ini cukup satu aja ditulis, enggak 5,5 enggak usah karena kan ini A 5, ini juga 5 kan, B-nya 5, cukup satu aja ditulis. Enggak perlu 5,5, enggak perlu karena sama, nilainya sama. Makanya ditulis 257 822. Gitu. Yang soal nomor 2, jika A union dengan himpunan kosong ya, himpunan A itu sendiri. Kalau yang nomor 2 ya. Nah, inilah yang namakan union, gabungan. Kemudian ini ada yang namanya komplement. Nah, kalau komplement itu lawan ya, berlawanan. Contohnya seperti apa? Kalau diagram Venn-nya seperti ini. Saya punya himpunan semesta, kemudian saya punya himpunan A. Nah, komplement dari himpunan A ini berarti yang di luar dari A. Ini yang dinamakan komplement. Contoh, saya punya himpunan universal
dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian saya punya himpunan A nih. Himpunan A-nya 1, 3, 7, 9. Maka komplement dari nilai komplement A, ya di luar dari ini nilai himpunan A ini. Kan himpunan semestanya kan 1 sampai 9 nih. Himpunan A-nya kan 1, 3, 7, 9. Nah, kalau di komplement, dia di luar dari himpunan A. Berarti yang tidak ada di A. Berarti 2. Kan 2 nggak ada di A. Kemudian 4, 5. 5 kan nggak ada nih. Ini harusnya ada 5 nih. 5, kemudian 8. Ini kurang nih ya. 5 sama ini kurang nih komplemennya nih. Harusnya nih himpunan A-nya ini berarti 2, 4, 5, 6, 8 harusnya. Ini ada yang kurang nih kalau di himpunan semestanya 1 sampai 9 ya. Nah, kalau yang nomor 2 sama nih, dia himpunannya dibagi 2 tapi dia kurang dari 9. Maka komplemennya apa aja? Berarti 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Kan nilainya 1 sampai 9 ya. Nah, yang himpunan A itu himpunan yang habis dibagi 2. Berarti kan 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 kan. Nah, himpunan komplemennya di luar dari himpunan A. Makanya keluarannya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau yang ini ada yang kurang ya. Ini harusnya keluarannya 2, 4, 5, 6, 8. Yang A komplement ya. Ini ada yang kurang ya. Sebentar saya ini dulu, saya ubah dulu ya. Ini ada yang kurang nih. 2, 4, harusnya 2, 4. Kemudian 5, 6, 5, 6, 8. Nah, ini harusnya ya. Sebentar. Nah, yang ini harusnya seperti ini komplemennya ya. Ini kan 1, 3, 7, 9. Himpunan semestanya kan 1 sampai 9. Artinya komplemennya nilai yang nggak ada di himpunan A. Berarti kan 2, 4, 5, 6, 8. Yang soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 2. Ini artinya setiap himpunan yang habis dibagi 2. Ya kan habis ya. Yang bisa dibagi 2. Apa aja yang habis dibagi 2. Berarti kan 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 ya kan? 2, 4, 6, 8. Nah, makanya keluarannya A1, 3, 5, 7, 9 komplemennya. 1, 3, 5, 7, 9 komplemennya. Nah, inilah dinamakan komplemen. Pak, tadi Nah, kan kenapa? mau tanya, Pak. Ya, Slide silakan. sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Yang ini. Nah, apa itu? Di 9 kan ada 2, ada 6. Apa Enggak, artinya? ini salah ini. Harusnya belum saya hapus nih. Harusnya enggak ada 26, enggak ada. Oh. Saya hapus dulu ya. Ya, Pak. Bentar. Tadi saya lihat apaan? Enggak ada 26 enggak ada. Harusnya 1, 3, 5, 7, 9. Belum saya rapikan slide-nya. Oke, lanjut ya. Ini, Pak. Ya, silakan. Julianti hadir, Pak. Oke, Tadi. Rima Julianti hadir ya. Ntar saya absen ya, Rima Julianti. Terima kasih, Pak. Yuk. Nah, coba kerjakan ini nih. Saya punya himpunan A, itu saya himpunan semua mobil buatan dalam negeri. Kemudian himpunan B itu artinya himpunan semua mobil impor. Kemudian himpunan C itu artinya himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. Kemudian himpunan D merupakan himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100. Kemudian himpunan E, himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Nah, coba dibuat nih, notasinya seperti apa nih? Soal nomor 1, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, bagaimana simbolnya? Yang I. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita bahas. Simbolnya seperti apa? Dari materi yang kita pelajarin tadi, kan ada intersection, ada union, ada komplement. Nah, silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Oke, Sudah, udah Pak. kelihatan ya. Oke, ada yang nanya tuh apa beda intersection? Intersection tuh artinya kan irisan. Intersection atau irisan ya, irisan. Union itu artinya gabungan, irisan. Kemudian ini gabungan. Bahasa Inggrisnya union. Intersection ini.
Ya udah irisan aja deh. Kepanjangan. Nah, kalau ini kan misalkan saya punya himpunan A ya. Himpunan A, kemudian saya punya himpunan B. Nah, kalau irisan ya A ngelengkung ke ini ke bawah. Ada nggak ya di sini ya simbolnya ya? Kalau union berarti dia kebalik U-nya. Huruf U, sorry, U. Nah, kalau ini U-nya kebalik. Bentar, saya lihat dulu ada nggak simbolnya ya kalau di sini ya. Simbol ya, simbol union. Nah, anggap aja nih U ya. Ini nih ada nih, alhamdulillah ada. Nah, banyakkan pula. Nah, kalau dia irisan simboliknya seperti ini. Huruf U kebalik ya. Nah, kalau union kayak huruf U. Huruf U. Nah, ini. Apa bedanya? Bedanya kalau irisan itu dia mencari nilai yang sama, nilai anggota yang sama, cari nilai anggota yang sama. Kemudian kalau A union B berarti dia menggabungkan seluruh anggota di himpunan A dan B, A maupun A dan B lah, dan B ini juga sama, mencari nilai anggota yang sama pada himpunan A dan B. Contoh, saya punya himpunan A nih. Misalkan himpunannya nilainya misalkan 1, kemudian 4, 7, 8, misalkan ya, 11 misalkan. Nah, saya punya himpunan B. Himpunan B nilainya misalkan 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 7, misalkan 6, kemudian 7. Nah, kalau dia A irisan B, ya, A irisan B. Nah, cari antara anggota yang ada di himpunan A maupun di himpunan B, mana yang sama. Berarti kan kalau ini yang samanya itu 4 ya. Di A ada 4, di B juga ada 4 ya kan? 4. Kemudian 7 ada enggak? 7 ada. 7 di A ada, di B ada 7. Kemudian 8 ada enggak? 8 enggak ada. Ya udah, inilah jawabannya. Kalau A irisan B, cari yang sama di himpunan A maupun himpunan B, anggota nilainya sama. Berarti kan yang sama kan 4 yang ada di A, kemudian di B juga ada 4 kan? 7 ada enggak di B? Oh ada, ya berarti masuk. 8 di himpunan A, himpunan B ada enggak? Enggak ada, ya udah berarti enggak masuk. Nah, inilah yang dinamakan irisan. Nah, sekarang kita gabungan. Irisan ada yang tanyakan enggak sebelum saya lanjut ke gabungan? Sudah Pak, saya paham Pak. Oke, sekarang gabungan. Nah, kalau gabungan dia menggabungkan semua anggota, baik di himpunan A maupun di B. Oke, 1 ini ada nggak di B? Nggak ada kan? Ya udah masukin. 2 ada nggak di A? Nggak ada, ya udah masukin. 3 ada nggak di A? Nggak ada, masukin. Kemudian 4 ada di A. Ya udah tulisnya 1 aja, nggak usah di sini 4, di sini 4, nggak usah, cukup 1 aja. Perwakilan. Kemudian 6 ada nggak dia? Nggak ada, ya udah masukin. 7 ada nggak di A? Ada, ya udah cukup 1 aja dimasukin. Terserah yang ini mau yang ini terserah, berarti 7. 8 ada nggak yang di B? Nggak ada, ya udah masukin. 11 ada nggak? Nggak ada, ya udah masukin. Ya udah. Nah, kalau dia ada cukup 1 aja yang dimasukin. Nggak usah double kalau dia union. Ya, misalkan ini kan 4 sama 7 kan di sini di A ada, di B juga ada, cukup 1 aja yang dimasukin. Nah, ini union. Nah, sekarang komplement nih. Nah, komplement tuh misalkan saya punya himpunan universal ya. Misalkan saya punya himpunan universal, sebentar saya ini. Nah, misalkan saya punya himpunan universal, anggap U ya. Oh, saya lagi lah, saya kasih batasan lagi. Misalkan U-nya universalnya dari 1 sampai 5. 1 sampai 15, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 12 aja ya, 12. Oke, sekarang A komplement.
A komplement. Nah, A komplement. Nah, A komplement ini artinya anggota dari universal ini yang tidak ada di A. Kalau 1 ada di U. 2 ada nggak di U? Nggak ada kan? Berarti keluar nih. 2 masuk. 3 ada nggak di A? Nggak ada, masuk. 4 ada nggak di A? Ada, nggak usah dimasukin. 5 ada nggak di A? Nggak ada, dimasukin. 6 ada nggak di A? Nggak ada kan? Nggak ada, ya udah dimasukin. 7 ada di A, nggak usah dimasukin. 8 ada di A, nggak usah dimasukin. 9 ada nggak di A? Nggak ada, masukin. Kemudian 10 ada nggak di A? Oh, 10 ternyata nggak ada, masukin. 11 ada nggak di A? 11 ada, nggak usah dimasukin. Kemudian 12 ada nggak di A? Nggak ada, ya udah masukin. Nah, inilah yang dinamakan komplement. Jadi himpunan yang ada di universal yang tidak ada di A. Maka keluarannya 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 gitu. Ini yang namanya komplement. Begitu juga dengan B komplement. Himpunan B komplement yang nggak ada di yang di U universal apa aja? 1 ada nggak di B? Nggak ada, ya udah masukin. 2 ada di B, nggak usah dimasukin. 3 ada nggak? Ada, nggak usah dimasukin. 4 ada di B, nggak usah dimasukin. 5 nggak ada, masukin di sini. 5, kemudian 6 ada nggak? Ada, nggak usah dimasukin. 7 ada di B, nggak usah dimasukin. 8 nggak ada, ya udah masukin. Berarti 1, 5, 8, 9, 10, 11 gitu. Nah, ini B komplement. Gitu. Gimana? Ada yang tanyakan? 12-nya, Pak. Oh iya, 12 satu lagi. Lupa saya. Makasih. Nah, 12. Gitu. Itu yang komplement. Cukup? Cukup ya. Nah, silakan coba kerjakan soal yang tadi. Oke, bentar ya. Yang dibuat oleh Niko ya. Ada yang tanyakan nggak? Untuk soal yang tadi, nomor 1. Oke, itulah jawabannya. Benar ya. Oke, saya jelasin dah. Coba di ini. Niko di stop share. Di ininya stop share. Oke. Kenapa? Saya kurang ngerti, Pak. Oke, gini. Makanya kita bahas ya. Soal nomor 1, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Oke, kita bahas ya nomor 1 ya. Saya copy dulu ya soalnya ya. Sebentar. Ininya saya bentar. Mana tadi? Bentar. Nah, ini ya. Mobil mahasiswa di universitas ini berarti kan merupakan produk dalam negeri, atau diimpor dari luar negeri. Kita bahas ya. Bentar, ini saya stop share dulu ya. Saya buka Excel-nya. Sebentar, Excel-nya saya buka. Ini saya hapus dulu. Delete. Oh, saya copy dulu yang tadi ya, sebentar. Udah nggak apa-apa ini. Saya copy dari sini aja. Himpunan-himpunannya sama soalnya. Ya, oke. Nah, ini ya, sebentar. Udah saya record dulu ya. Udah di-record ya nih ya. Oke. Insert ke bawah. Nah, saya punya himpunan seperti ini ya. A, himpunan mobil buatan dalam negeri. Kalau B, berarti himpunan semua mobil impor. Kalau C, berarti himpunan mobil yang dibuat sebelum tahun 90. Kemudian kalau D, himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Kalau yang E, berarti himpunan semua mobil milik mahasiswa tertentu. Nah, di sini ada suatu soal nih. Soal nomor 1 ya. Mobil mahasiswa di universitas. Berarti mobil di universitas berarti E kan? Ya kan? E kan? E. Kemudian merupakan produk dalam negeri. Berarti dia gabungan. Jadi dia punya mobil punya mahasiswa.
Kemudian dia merupakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Berarti produk dalam negeri kita iriskan. Kan ada yang produk di luar negeri kan. Berarti dia kita iriskan ke dalam apa namanya tuh himpunan A. Himpunan mana ya? Kalau di sebentar saya nyari simbol ini ya. Oh, ini simbol. Nah, ini simbol irisan. Mana irisannya? Ah, ini. Irisan B, kebanyakan. Irisan A. Ini untuk yang ini, yang pertama. Mobil mahasiswa di universitas ini produk dalam negeri. Berarti kan E. Kemudian buatan dalam negeri kan A. Kenapa dia pakai irisan? Karena kan bisa saja kan produknya itu kan nggak dalam luar negeri. Ada yang di luar negeri kan. Makanya yang kita ambil anggotanya yang beririsan, di mana dia punya mahasiswa tersebut, mobil itu punya mahasiswa universitas tertentu, tapi dia produknya dalam negeri. Analoginya seperti ini ya. Wow, diagram pennya gimana ya saya buatnya ya? Kalau buat diagram pen di sini sebentar, bisa nggak ya? Atau di pen ya mungkin ya. Di pen aja ya, biar ini ya jelas ya. Saya stop share, saya buka pen ya. Pen. Nah, biar bisa dicoret-coret. Bentar. Nah, ini ya. Saya punya himpunan A nih. Saya bulat ini himpunan A. Ini ya agak jelek-jelek dikit nggak apa-apa ya. Nah, ini A nih. Apa E tadi ya? Saya lupa. E ya. Sorry. E sama A, Pak. Tadi. Ya, E. E ini kan berarti himpunan mahasiswa yang punya mobil ya pada universitas tertentu. Kan bisa aja kan mahasiswa itu nggak punya mobil, dia punyanya motor. Nah, E ini merupakan himpunan mahasiswa yang mempunyai mobil E. Kemudian saya punya A di sini. Himpunan A ini, nah di sini. Ah, Ini dia kan apa namanya himpunan mobil yang punya dalam negeri kan, produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Nah, ini kita gabungkan di mana pernyataannya Mas ini mahasiswa nih misalkan ya. Ini mahasiswa, kemudian ini dia punya mobil, kemudian yang A ini dia apa namanya tuh? Tadi saya lupa. Produk dalam negeri. Jadi mobil produk dalam negeri. Mobil produk dalam negeri ya. Nah, kenapa saya bilang saya kaitkan seperti ini? Nah, ini artinya yang kita ambil itu yang ini. Ini artinya apa? Artinya mahasiswa yang punya mobil tapi dia produknya dalam negeri. Produknya dalam negeri. Nah, kalau di luar ini bisa aja bukan mahasiswa yang punya, bisa aja dosen misalkan ataupun yang lain. Misalkan ini ada himpunan yang lain ya, misalkan himpunannya ini misalkan taruhlah F misalkan. Nah, bisa aja yang F ini dosen. Nah, kalau misalkan dia yang ini, kalau yang secara keseluruhan ya, kalau ini yang F ini berarti ini dosen yang punyai mobil nih. Tapi kalau dia beririsan dengan A seperti ini, nah artinya dosen yang memiliki mobil dalam negeri kalau yang ini. Nah, kalau A yang ini berarti dia dalam negeri, mobil yang dalam negeri kalau ini secara keseluruhan. Nah, kalau yang dia beririsan ya itu tergantung dari ininya, tergantung dari objeknya. Berarti kalau ini kan mahasiswa nih yang punya mobil. Nah, A yang dalam negeri. Nah, berarti kalau yang mahasiswa yang punya mobil dalam negeri ya ini. Misalkan saya punya lagi himpunan C misalkan ya, taruhlah C di sini. Yang C ini misalkan mobil luar negeri atau impor ya, impor misalkan ya. Nah, kalau mahasiswa yang mempunyai mobil impor mana yang ini berarti. Makanya dia beririsan nantinya nih. Yang ini gitu. Saya lanjut lagi, saya balik lagi ke Excel tadi ya. Nah, makanya tadi kan pertanyaannya mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri. Makanya dia beririsan. Nah, kemudian dia ada atau. Nah, berarti dia ada atau. Ada atau di sini. Duh, kenapa nggak bisa diklik ya? Sebentar. Kenapa ya? Excel saya lagi ngehang nih. Aduh, nggak bisa diklik. Bentar.
Nah, baru bisanya. Nah, kemudian dia ada atau di sini, berarti dia gabungan. Atau, nah ini berarti ini kan keywordnya mahasiswa nih. Ya udah berarti mahasiswa di universitas tertentu, kemudian dia punya mobil tapi diimpor dari luar negeri. Diimpor dari luar negeri, berarti diimpor dari luar negeri berarti B. Beririsan dengan B. Beririsan dengan B. B. Nah, B-nya gede. Coba. Nah, oke, B ya. Tutup. Nah, ini artinya simbol notasi ini itu sama dengan E-nya dikeluarin. Hukum ini, hukum apa kemarin tuh? Yang kita pelajari distribusi kalau nggak salah, saya lupa hukum apa gitu. Yang kita pelajari logika kemarin. Nah, itu sama dengan E. Kemudian kita iriskan. Nah, A. Kenapa nih? Sebentar. Oh ya. A gabungan B. Kok gede? Udahlah. A gabungan B. Gabungan B itu yang ini ya. Gabungan B. Nah, itu sama. Nah, ini dengan ini itu sama. Sesuai dengan formula yang kemarin yang kita pelajari di minggu kedua kalau nggak salah. Kalau bingung ini ya udah yang ini juga nggak apa-apa. Nah, ini artinya mobil mahasiswa di universitas ini dia produk dalam negeri, makanya dia beririsan. Atau berarti dia gabungan dari mahasiswa yang punya mobil di luar negeri. Nah, makanya jawabannya seperti ini, yang soal nomor 1. Atau ini juga nggak masalah kalau misalkan yang udah jago ini juga nggak masalah, sama aja. Mau ini silakan aja, sama aja. Gitu, ini yang soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Bentar. Saya Pak mau jawab lagi Pak. Siapa Miko? Ya silakan Miko, soal nomor 2. Bentar Pak, share screen ya Pak. Ya, tadi Niko apa Miko ya? Niko Pak dari TRPLB. Oke. Absen 15 TRPLB. Pak. Oke, silakan. Silakan di-share soal yang nomor B. Itu Pak. Yang Nah, soal nomor B itu sebentar saya lupa soalnya apa ya. Semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Benar ya, itulah, benar. Benar tuh yang dijawab oleh si Miko ya. Miko ya, itu benar. Ya. Jadi semua mobil produksi dalam negeri berarti kan dalam negeri kan A. Kemudian semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 berarti dia beririsan dengan C. Kemudian nilai jualnya kurang dari 100 juta. Berarti dia beririsan lagi. Berarti himpunan A beririsan dengan C, beririsan lagi dengan D. Benar tuh yang dibuat oleh si Miko. Oke, soal yang ketiga, ada yang mau share? Soal nomor 3 tuh semua mobil impor setelah tahun 90 mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Pak Anggun, Pak. Boleh, silakan Anggun. Saya tulis dulu namanya. Silakan di share screen, boleh. Silakan. Semua mobil impor buatan setelah tahun 90 punya nilai jual lebih dari 100 juta. Nah, di sini kan ada berlawanan nih. Gunakan komplement. Oh, Zevanya hadir ya? Sebentar saya absen dulu. Sambil absen ya, sebentar. Saya takut lupa. Zevanya hadir? Kenapa? Reza juga hadir. Reza juga hadir. Sebentar saya absen dulu ya. Biar nggak lupa saya. Reza hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Raihan. Ada nggak? Raihan Al-Ghifari. Di TRPLB. Di TRPLA. Ninuk ada nggak? Ninuk. TRPLB. Hadir Pak. Ninuk ya? Hadir. Ya. Bentar. Saya takut kelupaan. Bentar. Raihan Al-Ghifari ada nggak? Raihan ada nggak? Nggak ada ya? Oke, ini yang dikerjakan Anggun ya. Oke, sip lah ini. Benar ya.
Dia artinya komplement, berlawanan. Benar. Jadi kayak lebih dari 100 juta kan nggak ada tuh di soal. Makanya dia komplement. Oke, cukup ya. Oke, saya share screen lagi ya sebentar. Saya kopas dulu soalnya, saya buka Excel-nya sebentar. Oh, ada di close. Oh, dulu. Baterainya mau habis sebentar. Saya colok dulu. Soal nomor 3. Baterainya mau habis. Nah, oke, soal nomor 3. Saya kopas dulu soalnya ya. Nah, ini. Nah, ini soal nomor 3 nih. Semua mobil impor setelah tahun 90 mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Nah, seperti yang kita tahu ya, soalnya nggak ada yang lebih dari 100 juta. Artinya dia komplement nih. Yang D-nya komplement. Kemudian setelah tahun 90 juga nggak ada di sini. Berarti dia komplement nih. Jadi yang komplement tuh yang misalkan yang C ya, C ntar ada komplement. Kemudian yang apa lagi ya? Nilai lebih itu komplement juga karena dia kurang dari, berarti berlawanan dari D, berarti D komplement di sini. Ya kan? Nah, baru tinggal kita buat notasinya. Sebentar. Berarti tinggal kita iriskan aja. Berarti semua mobil impor buatan setelah tahun 90. Impor itu kan berarti B ya. B kita iriskan. Kemudian apa lagi soalnya tuh? Bentar. Setelah tahun 90. Nah, ini mobil yang adanya pernyataannya sebelum tahun 90, berarti dia berlawanan, berarti C komplement. C komplement sini. Kok hilang? Sebentar. Oke, C komplement. Kemudian kita iriskan lagi. Oke. Insert. Oke. Nilainya lebih dari 100 juta. Nah, di sini adanya pernyataannya kurang dari 100 juta, artinya berlawanan, berarti D komplement. Gitu ya. Nah, D komplement. Ini artinya komplement ya, saya nggak tahu nyari simbol ke atasnya di mana gitu. Ini sama aja sih komplement artinya. Jawabannya seperti ini ya, yang dijawab Anggun itu udah benar gitu. Jadi semua mobil impor setelah tahun 90 mempunyai jual lebih dari 100 juta. Jawabannya seperti ini ya. B itu artinya mobil impor. Kemudian setelah tahun 90 berarti dia komplement C, kemudian lebih dari 100 juta komplement dari D. Hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut materi. Pak, permisi Pak. Ya, kenapa? Rekan hadir Pak. Siapa? Rekan Raihan. hadir. Oh iya, sip. Saya absen hadir ya, bentar. Oke, saya lanjut. Kasih Pak. Nah, oke, sama-sama. Poin keempat, tadi kan kita udah belajar union, kemudian intersection, kemudian komplement. Nah, yang keempat ini ada yang namanya selisih atau difference. Nah, notasinya seperti ini, kayak dikurang ya. Selisih kan artinya dikurang ya. Nah, himpunan A selisih dengan himpunan B. A selisih dengan B. Nah, kalau di himpunan diagram Venn-nya seperti ini. Nilai A yang tidak ada kaitannya atau tidak ada irisannya dengan B. Makanya disebut di hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang diarsir ini. Nah, ini artinya A dikurang B. Nah, nilainya yang ini yang diambil. Contoh. Saya punya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anggota ya, himpunan A. Kemudian saya punya himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. A selisih B berarti kita kurangi nilai mana yang nggak ada di B di A-nya. Berarti kan satu ada nggak di B? Nggak ada kan? Berarti dimasukin. 2 ada nggak di B? 2 tuh ada di B, berarti nggak usah dimasukin. Kemudian 3 ada nggak di B? Oh nggak ada, berarti dimasukin.
4 ada nggak di B? 4 ada di B, berarti nggak usah dimasukin. 5 ada nggak di B? Oh, nggak ada nih, masukin. 7 nggak ada di B, ya udah masukin. Kemudian 9 ada nggak di B? Nggak ada, berarti dimasukin. 10 ada di B, nggak usah dimasukin. Makanya keluarannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, intinya kalau selisih itu dari A selisih B, anggota yang nggak ada irisannya, nilai yang di luar dari irisan dimasukin ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Inilah selisih. Nah, sekarang B dikurang A. Jadi himpunan B dikurang A. Ditukar ya. Ditukar. 2 ada nggak di A? Ada, berarti nggak usah dimasukin. 4 ada nggak di A? Nggak ada kan? Nggak usah dimasukin. 6 ada nggak di A? Nggak usah dimasukin. 8 ada nggak di A? Ada, nggak usah dimasukin. 10 ada nggak di A? Nggak ada, berarti kan ada, berarti nggak usah dimasukin. Berarti keluarannya adalah himpunan kosong di sini. Artinya seluruh anggota di B itu ada di A. Makanya dia dikatakan himpunan kosong. Coret ya, kosongnya dicoret gitu. Kosong. Nah, kalau A dikurang B, ada nilainya 1, 3, 5, 7, 9. Di mana anggota ini tidak ada di B. Ya kan nggak ada ya di B ya. Makanya dimasukin. Nah, itu selisih. Contoh yang kedua seperti ini. Saya punya nilai anggotanya 1, 3, 5. Himpunan yang pertama. Kemudian himpunan yang kedua 1, 2, 3. Ya udah, berarti himpunan A selisih himpunan B, berarti mana nih yang nggak ada di B? Berarti yang nggak ada di B ya 5 doang. 1 ada di sini. 3 ada di sini. 5 nggak ada. Nah, ini nggak usah diabaikan kalau himpunan ini. Yang penting itu himpunan yang ada di depannya. Makanya 2 itu nggak dimasukin di sini. Yang dipentingkannya itu himpunan awalnya. Contoh, kalau ini 1,23. 1,23 dikurang 135. Berarti 1 ada di himpunan kedua. 3 ada anggotanya di himpunan kedua. 2 nggak ada, berarti 2 masukin. Nah, ini yang dinamakan selisih. Oke, saya coba jelasin di Excel ya. Yang 5-nya ada nggak, Pak? Kenapa? Yang contoh 2 itu. Contoh 2. Kan 1, 2, 3, 1, 3, 5. 5-nya kan nggak ada. Yang diambil kan yang anggota yang ini, yang pertama, himpunan yang pertama. Yang ini diabaikan. Oh. Ini ya, coba saya jelasin di Excel ya sebentar ya. Kita jelasin di Excel ya. Bentar. Nah, Excelnya udah ke close. Oh, udah enggak. Oke ya, ini ya saya buka tab baru aja dah biar enggak ini. Nah, oke. Saya punya himpunan A nih, misalkan ya. Himpunan A anggotanya misalkan 1, misalkan saya ngarang aja ya. 3, 7, misalkan 8, 12 misalkan ya. Saya punya himpunan B. Misalkan 4, misalkan ya 4, 7 misalkan ya. 12 misalkan. 15 misalkan. Nah, saya punya soal nih, A selisih B. Berarti himpunan A selisih B. Nah, nilainya apa? 1 ada nggak di B? Nggak ada kan? Berarti masukin. 3 ada nggak di B? Nggak ada kan? Masukin. Sebentar, ini ada yang chat siapa nih? Oh, desanya mati lampu. Raihan desanya mati lampu katanya. Sama Pak, sini juga mati lampu, Pak. Oh, masih ya? Masih. Kirain udah Di nggak sini lagi. juga baru mati, Pak. Oh iya, sama di rumah saya juga mati lampu. PLN-nya emang lagi bermasalah ya mesinnya kalau nggak salah. Saya ulangi lagi ya. Jadi hilang jadinya. Saya ulang. 1 ya, misalkan A-nya 1 nih. 1 ada nggak di B? Oh, nggak ada, masukin. 3 ada nggak di B? Nggak ada, masukin. 7 ada nih di B, nggak usah dimasukin. 8 ada nggak di B? Oh, nggak ada, berarti masukin. 12 ada nggak di B? Nggak ada, berarti ya udah masukin. Nah, ini kalau A selisih B. Nah, sekarang kita tukar nih. Bagaimana kalau B selisih A? Pak, 12 ada tuh di 12 ada Oh di iya, B, ada, Pak. sorry. 12 ada. Makasih. Ya, Ya. saya nggak kelihatan ada. Nah, sekarang B dikurang A. B dikurang A, kebalikan. 4 ada nggak di A? Oh, nggak ada. Masukin. 7 ada nggak di A? Oh, ada. Nggak usah dimasukin. 12 ada di A. Nggak usah dimasukin. 15 ada nggak di A? Nggak ada. Ya udah, berarti masukin. 15. Nah, ini. Selisih itu seperti ini. Gitu. Gampang kan?
Gampang. Biasanya saya suruh buat program ini. Wih. Ya tanyalah ke senior kalian. Biasanya saya suruh buat program. Kalau kalau hanya gini doang gampang kalau menurut saya. Tapi tantangannya nggak ada, aku bilang. Kalau mau buat program. Bagaimana ketika user masukin anggota A, kemudian B. Nah, nanti keluar tuh jika A selisih B, anggotanya berapa, B dikurang A, anggotanya apa aja gitu. Gampang sebenarnya kalau dibuat program. Oke, saya lanjut ya. Pak, Tapi ya kenapa? selisih tadi apa maksudnya Pak? Selisih Itunya. apanya gimana? Lambangnya, Pak. Mungkin. Kurang Lambangnya kayak kurang. gini nih. Nah, Pengertiannya Pak? Apa gimana itu? Oh, himpunan artinya himpunan Iya, artinya. A, anggota yang ada di A itu tidak ada di B. Oh. Kalau A selisih B ya, A selisih B. Contoh kayak gini ya, saya punya himpunan Ya. A, anggotanya 1, 3, 7, 8, 8, 12. 12. Kemudian saya punya himpunan B, 4, 7, 12, 15. Nah, himpunan A yang nggak ada di B apa aja? 1, nggak ada. 1 nggak ada. Nah, 3 3 ada nggak? 3 nggak ada Nggak. di B kan? Masukin. Ya. 7 ada di B, nggak usah dimasukin. 8 ada nggak di B? Nggak ada, masukin. 12 ada nggak di B? Ada. Ada. Hilang berarti. Nah, ini 138 kalau A selisih B. Nah, kalau soalnya ditukar B selisih A, berarti dari bawah ke atas ngecek. 4 ada nggak di A? Oh, 4 nggak ada nih, masukin. Ada. Kemudian 7 ada nggak di A? 7 ada. Ada. Kemudian 12 ada nggak di A? Ada. Kemudian 15 ada nggak di A? Nggak ada. Berarti ya udah dimasukin. Nah, inilah yang dinamakan selisih. Gitu. Makasih Pak. Oke. Saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Mana materinya? Oh, ini. Nah, ini selisih. Kemudian, nah ini yang terakhir nih, yang nomor 5 itu beda stangkop. Kalau bahasa ininya, bahasa kerennya symmetric difference. Kalau bahasa Indonesianya beda stangkop. Nah, simbolnya lingkaran ada tanda-tanda plusnya kayak puyer ya kalau kalian lihat obat. Nah, persis kayak obat itulah, pil obat itu. Pil yang apa ya, yang bulat ya kalau kalian pernah lihat ya. Nah, itu ada plusnya seperti obat itulah. Jadi A symmetric difference B. Nah, ini apa nih artinya nih? Nah, artinya seluruh anggota baik di A maupun di B yang tidak ada di irisan, enggak masuk irisan dimasukin semuanya. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh, saya punya himpunan A 2, 4, 6. Kemudian saya punya himpunan B 2, 3, 5. 2, 3, 5 ya, 2, 3, 5. Nah, himpunan semestanya anggaplah dari 1 sampai misalkan 10 misalkan. Nah, dia gabungin semua nilai yang A maupun di B tapi tidak ada irisannya. Anggota yang di A maupun di B yang tidak ada irisannya dimasukin. Makanya 2 itu nggak dimasukin, 2 nggak dimasukin. Kemudian apa lagi nih? 2 nggak dimasukin, kemudian ya udah 2 doang nggak dimasukin, yang lainnya dimasukin. 3 dimasukin, 4 dimasukin, 5 dimasukin, 6 dimasukin. Contoh kita ke Excel aja ya, biar enak jelas ya. Oke, saya buka Excelnya. Nah, ini ya. Ini saya klik oke yang ini aja kalau enggak. Nah, ini. Mudah-mudahan sih ada sih simbolik ini ya, simbolik apa namanya tuh beda stangkap ya. Kita cari dulu ya. Nah, ada nggak ya? Tanda puyer gitu ya, sebentar. Ada nggak ya? Mudah-mudahan sih ada. Misalkan A beda stangkap. Ada nggak ya? Coba kalau mana ya? Kalau nggak ada ya udahlah kita ngasal aja dulu simbolnya apa gitu. Mudah-mudahan sih ada. Ada nggak ya? Ketemu nggak? Simbol bulat, kemudian ada plusnya di tengah-tengahnya. Atau saya kopas aja ya dari gambar ya. Saya ngambil dari ini ya. Dari PowerPoint tadi ya. Bisa nggak ya? Nah, mudah-mudahan sih bisa. Nah, ini ya. Kok beda jadinya? Padahal saya ngambil dari ini loh, PowerPoint. Coba sekali lagi ya. Nggak bisa. Berarti dari gambar ya. Sebentar saya capture dulu gambarnya ya.
Saya snipping dulu. Nah, ini ya, saya copy. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan sih bisa. Oi, kegedean. Nah, anggap aja kayak gini ya. Nah, saya belum nemu di Excel-nya seperti apa. Yang saya jadiin gambar ya. Jadinya seperti ini ya. Ini A, beda setangkap atau symmetric difference B. Ya. Nah, nilainya apa aja? Berarti nilai baik di baik di himpunan A maupun di himpunan B seluruh anggotanya, tapi yang tidak ada irisannya. Oke, satu ada nggak di B? Nggak ada, ya udah masukin. 3 ada nggak di B? 3 nggak ada, masukin. Sekarang kita ke 4. 4 ada nggak di A? 4 nggak ada di A, berarti masukin. Kemudian 7 tuh ada baik di A maupun di B ada, nggak usah dimasukin. 8 di B nggak ada, masukin. Kemudian 12 di A ada, di B ada, nggak usah dimasukin. Yang terakhir 15 dimasukin. Nah, inilah beda setangkap. Jadi yang ada irisannya nggak usah dimasukin. Tapi nilai yang di A maupun di B yang nggak ada irisannya dimasukin semuanya. Gitu. Bedanya di situ sih, beda setangkap. Beda setangkap. Ada yang tanyakan nggak terkait beda setangkap? Symmetric Berarti difference. kebalikan dari gabungan, Pak. Oh. Betul, gabungannya. Dia gabungan antara A diselisih B digabung dengan B diselisih dengan A. Gitu. Gampang kok nih beda setangkap. Gimana, ada yang tanyakan terkait beda setangkap? Bentar, saya share dulu materinya. Nah, ada yang tanyakan nggak terkait beda setangkap? Jadi intinya nilainya yang nggak ada irisannya, tapi digabung semua, baik di A maupun di B. Makanya yang diarsirnya seperti ini. Seluruh anggota yang ada di A maupun di B yang diarsir, kecuali yang ada irisannya, nggak dimasukin. Inilah yang dinamakan beda setangkap. Gitu. Oke. Ini nantilah latihannya nanti. Ada yang tanyakan nggak terkait materi? Ya.